Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irda Nurlailia dari kelompok 5 dan ini teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izul Muto. Perkenalkan, nama saya Mahrez A'ladin. Perkenalkan, nama saya Sania Oktaviani. Jadi di sini kami akan menjelaskan materi yang berjudul fungsi kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat. Nah, di sini saya akan mulai menjelaskan sedikit tentang pengertian dari pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan. Nah, untuk lebih jauhnya, konsep pembangunan dengan model pemberdayaan masyarakat tidak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi lebih sebagai upaya mencari alternatif pertumbuhan ekonomi lokal. Perubahan pelaksanaan pemerintah dengan otonomi pada daerah kabupaten atau kota telah melahirkan perubahan yang signifikan, terutama yang berhubungan dengan pelaku pembangunan, pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Tetapi dalam kenyataannya, praktek penyelenggaraan otonomi daerah masih banyak kendala, antara lain kurang kreativitas dan partisipasi masyarakat secara kritis dan rasional, sehingga perlu dicarikan jalan keluar secara sungguh-sungguh sesuai amanat undang-undang pemerintahan daerah yang berlaku. Dengan demikian, konsep ekonomi yang dimaksud menyangkut penguasaan teknologi, pemilikan modal, akses pasar, serta keterampilan manajemen. Oleh karena itu, agar demokrasi ekonomi dapat berjalan, maka aspirasi harus ditampung dan dirumuskan dengan jelas oleh birokrasi pemerintah dan tertuang dalam rumusan kebijakan publik untuk mencapai tujuan yang dikehendaki masyarakat. Materi yang selanjutnya yaitu aspek pentingnya kemitraan. Kemitraan berasal dari kata mitra yang berarti rekan atau teman kerja. Sementara kemitraan tersendiri memiliki arti yaitu kerjasama usaha antara pengusaha kecil dengan pengusaha besar. Kerjasama tersebut disertai dengan pembinaan yang memperhatikan prinsip saling membutuhkan dan prinsip saling menguntungkan. Seperti contoh, para petani bekerjasama dengan pabrik maupun pemerintah. Dalam hal kemitraan ini, saya akan mengambil contoh tanaman porang untuk mempermudah kita mengerti bagaimana aspek pentingnya kemitraan dalam pemberdayaan ekonomi. Negara Jepang dan Cina sekitar kurun waktu 5 tahun ini membutuhkan suplai setidaknya 500 ton setiap tahun untuk tanaman porang. Bisa dijadikan tepung maupun makanan sehari-hari. Nah, untuk itu salah satu negara yang memiliki kapasitas untuk menanam tanaman porang adalah negara Indonesia. Yang pertama kita lihat dari sisi aspek pemerintahan. Pemerintah membutuhkan lahan serta tenaga kerja untuk bisa ekspor ke Jepang dan Cina. Namun pemerintah sendiri tidak mempunyai lahan maupun tenaga tersebut, maka pemerintah membutuhkan para petani untuk mengelola hingga mendistribusikan lalu diekspor ke Jepang dan Cina. Lalu dari pihak para petani memang memiliki lahan dan memiliki tenaga untuk mengelola dan merawat tanaman tersebut. Namun untuk setelah panen, para petani tetap membutuhkan seseorang untuk memasarkan produknya tersebut. Karena dalam prakteknya masih banyak sekali diskriminasi yang didapatkan oleh masyarakat miskin. Seperti ketika seorang petani akan kesulitan untuk
mendapatkan akses untuk memasarkan barang-barang tersebut. Maka dari itu petani juga membutuhkan distributor, atau bisa kita ambil contoh seperti pabrik maupun pemerintah. Nah, dua aktor tersebut saling membutuhkan, memiliki prinsip saling membutuhkan. Namun di balik itu keduanya memiliki keuntungan masing-masing. Pemerintah akan mendapatkan devisa ketika melakukan ekspor, dan petani bisa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tanaman porang tersebut. Yang selanjutnya ada model kemitraan dalam pembangunan nasional. Model kemitraan dalam pembangunan nasional terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah model inti plasma, merupakan hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar, yang di dalamnya usaha menengah atau usaha besar bertindak sebagai inti dan usaha kecil bertindak sebagai plasma. Perusahaan mitra bertindak sebagai perusahaan yang menampung, membeli hasil produksi, memberi pelayanan, bimbingan kepada petani atau kelompok tani dan kelompok mitra sebagai plasma. Yang kedua ada model kontrak beli. Model kemitraan ini terjadi hubungan kerjasama antara kelompok skala kecil dengan perusahaan agroindustri skala menengah atau besar yang dituangkan dalam suatu perjanjian kontrak jual beli secara tertulis atau jangka waktu tertentu yang disaksikan oleh instansi pemerintah. Dalam model ini pemerintah tidak terlibat secara langsung, fungsinya hanya sebagai moderator dan fasilitator. Yang ketiga, model dagang umum. Model dagang umum adalah hubungan kemitraan antara perusahaan kecil dengan usaha menengah atau besar, atau usaha menengah memasarkan hasil produksi usaha kecil. Yang keempat, model kerjasama operasi agribisnis atau KOA, merupakan hubungan kemitraan yang di dalamnya kelompok mitra menyediakan lahan, sarana, dan tenaga kerja, sedangkan perusahaan mitra menyediakan biaya atau modal dan atau sarana untuk mengusahakan dan membudidayakan suatu komoditi pertanian. Nomor 3 yaitu peran 3 aktor dalam pemberdayaan masyarakat. Peran tersebut adalah pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dalam hubungan kemitraan ini antara ketiga aktor tadi mempunyai posisi yang sama, sehingga pemerintah bukanlah sebagai aktor yang super power, tetapi bagaimana membaginya powernya sehingga aktor swasta dan masyarakat dapat mengambil posisi yang tepat dalam membangun nasional yang dilakukan. Untuk itu diperlukan kolaborasi yang sinergis yang nantinya akan dapat terjadi pola kemitraan yang strategis guna memberdayakan masyarakat. Peran pemerintah memberdayakan masyarakat supaya masyarakat memiliki daya kuat untuk membangun serta meningkatkan daya masyarakat miskin sehingga memiliki untuk membangun menjadi yang lebih baik. Dalam pola kemitraan pemerintah, masyarakat, dan swasta bisa melakukan pembagian kerja yang wajar dan saling melengkapi sesuai dengan kapasitas dan fungsinya masing-masing. Pemerintah bisa memusatkan perannya sebagai regulator, fasilitator, dan promotor penyelenggara pelayanan publik. Peran swasta dilibatkan dalam kegiatan operasional terutama dalam produksi dan distribusi.
pelayanan publik yang bersifat lokal, unik, dan spesifik, maka masyarakat akan bisa berperan secara efektif dibandingkan dengan swasta dan pemerintah. Dan masyarakat dengan berbagai kompleksitasnya dapat memberikan kontribusi dengan berbagai kesanggupan atau potensi yang dia miliki. Pemerintah berkewajiban untuk secara terus-menerus berupaya memberdayakan masyarakat agar meningkatkan keberdayaan sehingga pada gilirannya mereka memiliki kemampuan untuk hidup secara mandiri dan terlepas dari campur tangan pemerintah. Oleh sebab itu, pemberdayaan mampu mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mengucapkan mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.